Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pembuatan layout pada peta. Sebelumnya telah diketahui bahwa dalam pembuatan layout peta terdapat dua bentuk layout, yaitu layout portrait dan layout landscape. Pada praktikum kali ini kita akan membuat peta dengan layout landscape berdasarkan data peta yang telah kita buat pada praktikum sebelumnya. Langsung saja kita buka aplikasi ArtsMap, kemudian buka file project peta yang telah kita buat sebelumnya. Setelah tampilan peta muncul, lalu kita perlu mengubah dari tampilannya yang sebelum data view menjadi layout view. Caranya dengan klik pada bagian view, kemudian pilih layout view. Karena kita akan membuat peta dengan layout landscape, maka kita perlu mengubah halaman yang sebelumnya ini menjadi landscape dengan cara klik kanan pada area terluar, kemudian pilih pack and print setup, kemudian kita ubah ukurannya menjadi A3 dan orientationnya menjadi landscape, lalu klik saja OK. Selanjutnya, untuk mempermudah dalam membuat layout peta, kita perlu mengaktifkan beberapa tool yang akan membantu. Pertama, kita akan mengaktifkan ruler atau penggaris, dan kedua adalah guides atau garis bantu. Keduanya dapat diaktifkan pada tab view, kemudian klik rules dan guides, maka akan muncul seperti ini. Tool ketiga yaitu tool draw yang dapat kita munculkan pada tab customize, pilih toolbar dan aktifkan draw, maka akan muncul tool seperti ini. Kemudian kita geser tool ini pada bagian bawah sini agar toolnya tidak hilang-hilangan. Pada tool draw ini ada beberapa tool yang dapat digunakan dalam layouting, seperti pada bagian ini untuk menambahkan shapes dan pada bagian ini untuk menambahkan teks. Setelah semuanya siap, kita perlu menambahkan garis bantu untuk melakukan layouting. Pertama, kita beri batas margin pada setiap sisi dengan batas 1 cm. Batas ini dapat dimunculkan dengan klik pada bagian ruler, maka akan muncul garis biru, dan kita atur menjadi 1 cm. Kita buat pada 4 sisinya. Setelah batas margin telah kita buat, maka kita perlu mengubah ukuran peta dan sisakan bagian untuk informasi tepi peta. Setelah diubah, maka kita perlu melakukan zoom pada bagian wilayah yang sudah dipetakan. Untuk zoom ini dapat disesuaikan agar seluruh wilayah yang sedang dipetakan terlihat di muka peta. Setelah itu kita tambahkan grid pada muka peta dengan cara klik pada bagian muka peta, kemudian klik kanan, pilih properties dan masuk ke tab grid. Kemudian langsung saja masuk ke new grid, kemudian next. Dan untuk interval ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kita coba dengan interval 10 menit. Dan next, lalu finish dan apply. Setelah penambahan grid, biasanya ada tulisan yang tidak mengikuti bentuk muka peta, maka kita perlu ubah pengaturan gridnya dengan masuk ke properties, kemudian pada grid pilih properties dan masuk ke tabs label, lalu checklist pada bagian label orientation pada bagian kiri dan kanan, lalu OK, maka label pada grid akan berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya, untuk menambahkan informasi tepi peta, kita perlu membuat kolom dan menambahkan rectangle dengan tool draw.
Untuk mengubah warna ini kalian dapat klik 2 kali, kemudian ubah fillnya menjadi putih dan outline-nya menjadi hitam. Oke. Setelah menjadi seperti ini, lalu kita tambahkan teks judul peta. Pada praktikum kali ini kita akan buat peta batas administrasi Kabupaten Kudus. Maka judul petanya adalah peta batas administrasi Kabupaten Kudus. Setelah itu kita atur posisi dan ukuran judul peta yang sedang kita buat dengan klik 2 kali, pilih change simbol, kemudian size-nya kita pilih 14 dan kita beri bold. Lalu jangan lupa tambahkan logo kabupaten yang sedang kita buat dengan cara pergi ke tab insert, kemudian pilih picture. Lalu kita atur ukuran dari logo tersebut. Setelah seperti ini, kita gunakan tool line untuk membatasi setiap kolom. Untuk informasi tepi peta yang kedua yaitu orientasi dan skala peta. Untuk menambahkan orientasi peta atau arah mata angin, kita dapat masuk ke tab insert, lalu kita pilih North Arrow, lalu pilih sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita tambahkan skala peta. Sebelum itu kita atur terlebih dahulu skala yang akan kita gunakan pada peta. Sesuaikan dengan penampakan yang ada dalam peta sehingga semua wilayah yang dipetakan dapat terlihat dengan jelas. Kemudian kita masuk ke tab insert, pilih scale bar untuk scale batang, lalu pilih tipe skala ini. Kemudian kita masuk ke properties, lalu atur skalanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada division unit kita ubah menjadi kilometer, dan untuk labels kita ubah menjadi km. Untuk label positionnya kita ubah menjadi after labels, dan klik OK dan OK. Lalu kita pindahkan dan ubah ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Agar angka dalam skala tidak berubah-ubah saat kita perbesar dan perkecil, maka kita perlu mengkonvert ini menjadi grafik. Itu dengan klik kanan, lalu convert to graphics. Apabila sudah, lalu jangan lupa juga kita tambahkan skala teksnya dengan klik insert, kemudian pilih skala teks dan pilih absolute scale. Oke. Ke sini tambahkan teks dan sesuaikan posisinya. Selanjutnya tambahkan line untuk membatasi kolomnya. Pada kolom ketiga kita akan menambahkan legenda. Sebelum menambahkan legenda, pastikan gambaran pada peta sudah sesuai, terutama pada simbol batas-batas wilayahnya. Karena pada muka peta belum ada simbol batas wilayahnya, maka kita perlu membuat simbol batas wilayah yang terlebih dahulu. Untuk pertama yaitu batas wilayah kecamatan. Langsung saja kita copy pada layer batas kecamatan dan paste, lalu ganti simbolnya menjadi batas kecamatan. Klik OK, dan fill colornya kita ganti no color. Selanjutnya kita ganti pada batas administrasi kabupaten kota menjadi outline batas kabupaten atau kota.
kita ubah namanya agar mempermudah dalam pembuatan legenda. Lalu kita masuk ke bagian insert, kemudian legenda. Lalu kita keluarkan semua dan masukkan sesuai urutan. Kecamatan. Lalu kita ubah kolomnya menjadi 2, next, dan ini menjadi legenda, next, dan finish. Untuk menghilangkan hal yang tidak diperlukan seperti batas kecamatan dan WADMKC ini, kita dapat masuk ke sini, masuk ke properties, symbology, dan hilangkan centangan pada di sini. Oke. Kemudian untuk menghilangkan tulisan batas kecamatan dan WADMKC ini, kita masuk ke legendanya, klik 2 kali. Kemudian pada setiap layernya kita ubah stylenya jadi yang ini, dan jangan lupa untuk menetapkan ukuran fontnya. Dan oke. Dan kita ubah ukurannya, sesuaikan. Jangan lupa kita tambahkan line sebagai pembatas antar kolom. Untuk komponen selanjutnya yaitu insert peta. Kita dapat menambahkan insert peta dengan masuk ke tab insert, lalu pilih data frame. Maka akan muncul seperti ini, new data frame. Kemudian kita masukkan data-data peta yang akan digunakan sebagai insert peta. Untuk pengisian insert peta, kita dapat mengcopy dari layar sebelumnya yang sudah dibuat. Langsung saja masuk ke layar sebelumnya, kanan copy dan masukkan ke new data frame. Pada bagian insert peta, karena kita membuat peta batas administrasi kabupaten, maka data insert yang kita masukkan yaitu batas provinsi dan batas kabupaten. Kita bisa langsung mengcopy dari layar sebelumnya dan masukkan ke layar data frame. Lalu kita zoom saja langsung ke batas administrasi kabupatennya. Kita hilangkan labelnya dan ubah jenis simbolnya agar terlihat rapi. Selanjutnya kita beri tanda wilayah mana yang sedang kita petakan, yaitu dengan masuk ke simbologi, masuk ke kategoris, kemudian masukkan wilayah mana yang sedang kita petakan. Langsung saja kita cari Kabupaten Kudus. Lalu ubah warnanya menjadi merah. Dan untuk bagian all other value kita ubah warnanya menjadi putih saja. Begitu juga pada bagian batas provinsi, kita ubah warnanya menjadi putih. Karena pada bagian luar
Karena pada bagian luar pulau merupakan laut, maka kita perlu memberi warna biru. Kita dapat melakukannya dengan klik kanan pada insert peta, masuk ke properties, lalu masuk ke frame, dan pada background kita ubah warnanya menjadi biru. Lalu ubah ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita tambahkan grid pada insert peta dengan masuk ke properties, menu grid, new grid, lalu next, dan OK. Lalu jangan lupa untuk mengubah posisi label grid pada sisi kiri dan kanannya. Lalu kita tambahkan keterangan. Dan jangan lupa untuk menambahkan batas untuk setiap kolomnya. Untuk komponen peta selanjutnya yaitu sumber peta. Sumber peta yang dimasukkan dalam layout peta berdasarkan dari mana kita mengambil data-data yang digunakan untuk membuat peta. Pada praktikum kali ini, data peta diambil dari Badan Informasi Geospasial atau BIG, sehingga kita perlu menuliskan sumber tersebut. Kemudian untuk komponen peta yang terakhir yaitu informasi pembuat peta. Pada informasi pembuat peta ini terdiri dari nama pembuat peta, tanggal dibuatnya peta, dosen pengampu, dan instansi pembuat peta. Kemudian kita rapikan layout petanya. Dan jangan lupa untuk menambahkan logo dari instansi pembuat peta tersebut. Setelah peta sudah selesai kita layout, kita dapat menyimpan peta tersebut menjadi format gambar atau PDF. Klik pada tab file, pilih export map, lalu pilih lokasi di mana untuk menyimpan filenya, lalu klik saja save. Maka peta batas kabupaten tersebut telah berhasil kita buat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.